ada Polres Gading, tepatnya di kantornya Ibu Gading. Ibu Gading itu adalah orang tuanya dari Infoblik Kapuk yang akan kita wawancara. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan dan ayo kita wawancara. Jadi kita kan dari Unsar, kita dapat juga buat wawancara ke media massa dan jadi kita pilih Infoblik Kapuk buat kita belajar lebih dalam gitu Pak. Nah, sebelumnya kita mau nanya Pak, gimana sih Pak awal berdirinya Infoblik Kapuk ini Pak? Jadi kalau Infoblik Kapuk itu tahun 2008 ya. 2008. Jadi sebenarnya Infoblik Kapuk itu adalah salah satu media dari grup media kami yang besar. Kita total sekarang punya 15 ya. 15 media totalnya. Yang parentnya sebenarnya asal-muasal dari Info Gading. Jadi Info Gading itu pertama kali didirikan tahun 97. Ya, 97 pertama kali terbit, distribusikan dengan melihat kok tidak ada media di mana mencakup berita tentang lokal. Jadi kita buatlah sebuah media untuk mencakup berita tentang lokal yang kita distribusikan secara free. Jadi itu asal muasalnya. Jadi setelah berangkat dari situ, otomatis karena free, ya kita cari uangnya, income terbesarnya dari iklan. Berangkat dari situ kita melihat kebutuhan di setiap areal-areal yang berdasarkan geografis. Pertama itu Gading, yang kedua itu Serpong, baru setelah itu terbit yang lain. Ya Infoblik Kapuk tahun 2008. Gitu. Jadi tujuan didirikannya Infoblik Kapuk ini apa? Ya pertama tujuannya sesuai dengan visi misi kita ya. Ya kita sebagai perusahaan media, ya tentunya adalah sebuah jurnalisme yang sesungguhnya adalah kita mau memberitakan berita yang layak kepada masyarakat, ya selain ya turut mencerdaskan bangsa dengan cara menimbulkan minat baca kan, seperti itu. Ya selain itu juga untuk sebagai tolak ukur atau sebagai pelayan di media atau di kawasan masing-masing. Kalau tadi kan udah ada visinya Pak, kalau misinya apa Pak? Ya misinya Infoblik Kapuk saya juga kurang lupa, nanti saya di copy, saya agak lupa juga. Ada visi dan misinya, nanti saya minta sekretaris saya copy ke kamu. Intinya adalah ya coba dilihat lagi ya. Jadi pada Infoblik Kapuk dari 2008 ke sekarang udah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi untuk mempertahankan eksistensi Infoblik Kapuk apa sih Pak? Strateginya, caranya gitu? Strategi caranya, terutama ya kita harus media itu sangat bergantung pada sirkulasi. Sirkulasi itu kalau di bahasa kalian itu adalah distribusi ya. Nah, distribusi. Jadi sangat bergantung pada distribusi. Jadi selain offline yang terus harus kita tingkatkan ya, kita tambahkan karena mengingat penyebarannya harus lebih luas ya. Sirkulasi itu juga harus memegang peranan sangat penting. Kenapa? Karena belum tentu offline-nya banyak, tapi tepat sasaran. Ya, kita bagi belum tentu tepat sasaran. Jadi ada mungkin rumah kosong yang nggak dibagi, yang kena kebagi, ada mungkin yang rumah yang terisi malah tidak terbagi. Jadi untuk supaya memantapkan di situ pertama adalah sirkulasi. Ya, distribusi dengan baik dan benar, aman, tentram, tepat sasaran, ya tepat waktu, efektif, efisien itu harus. Ya. Selain itu juga kita melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat di area tersebut yang dilakukan oleh redaksi sebagian besar seperti itu. Jadi pihak redaksi kami sangat mengenal dengan orang-orang di wilayah sana. Jadi untuk mendapatkan berita, untuk mendapatkan wawancara itu sangat-sangat lebih welcome ya, mereka lebih welcome. Ngomong-ngomong dari soal distribusi Pak, cara distribusi majalah Infoblik Kapuk ini gimana? Oh ya, kita punya tim sendiri. Ya, kita punya tim sendiri terdiri dari 8-9 tim gitu ya. Yang setiap kali hari distribusi itu datang. Jadi majalahnya datang langsung ke drop point di sana. Ya, di sana sudah ada yang nungguin, sudah ada tim yang berkumpul, itu dibagi per wilayah. Per rumah gitu ya? Per wilayah rumah ya, per klaster lah kita sebutnya gitu. Jadi misalkan di BGR ya, Bukit Garing Militernya, Bukit Golf Militernya kalau di sana, ya di BGR, lalu di Wanakarang ya,
Sakti, di mana-mana, itu kita sudah ada pembagiannya. Jadi kita setiap bulan itu buat daftar distribusi, di mana kita punya data per klaster, data per perumahan itu, ada berapa rumahnya, ada berapa yang huni, itu kita punya datanya. Jadi kita pakai tim kita sendiri untuk distribusi satu per satu, pakai motor. Satu tim itu berapa orang? Satu tim kurang lebih 2 orang, 2-3 orang. Pakai motor ya? Pakai motor. Karena kita sudah coba tes, yang paling efektif, efisien, paling cepat itu pakai motor. Ya. Jadi pakai mobil macet ya? Pakai mobil macet. Pakai motor cepat. Jadi jalan sambil lempar. Iya. Gitu. Waktu yang diperlukan untuk mendistribusikan semua daerah itu berapa lama? Maksimal 2 hari. 2 hari udah selesai. Sudah selesai. Terus ada nggak sih Pak kendala yang sering terjadi dalam proses pendistribusian ini? Ya kendala banyak ya, dalam artian pertama kan cuaca ya kan jadi lawan. Ya, hujan. Kalau panas lebih bening daripada hujan ya. Nah, hujan yang paling problem. Lalu selain itu kendala ya itu dari macet, traffic, ya itu menghambat jadi semakin lama distribusiannya. Ketiga ada beberapa klaster yang memang secara RW-nya atau dari pengelola klasternya belum welcome majalah kita. Jadi itu harus ada pendekatan lagi ke developernya atau ke RW-nya supaya majalah kita bisa masuk. Jadi menurut Bapak cara distribusi yang sekarang ini udah efektif loh Pak? Menurut saya efektif. Efektif dengan menggunakan motor ya Pak? Ya, menurut saya sangat efektif. Saya mau nanya Pak, gimana cara Bapak itu menarik seseorang untuk memuat iklan di majalah ini? Menarik seseorang untuk memuat iklan ya? Yang pertama begini, seperti saya bilang, sebuah media yang penting adalah pertama adalah tirasi atau oplahnya, kedua adalah distribusinya. Kalau oplah dan distribusinya sudah berasa, ya otomatis, misalkan kamu punya, saya nggak jual nggak besar-besaran, kamu punya kedai mie gitu ya, mie ayam gitu di Kapuk misalkan, kamu mau beriklan di mana? Kamu nggak bisa beriklan kan? Kamu mau bikin brosur juga bagian juga repot. Tadi seperti kita bilang juga bisa hilang, orang buang segala macam. Otomatis satu-satunya media adalah media seperti kita, media komunitas. Ya, pasang di media kita dengan harga yang tidak terlalu tinggi, hitung cetak dengan cetak brosur itu sama aja, tapi lifespan-nya lebih panjang. Itu pertama. Kedua, kita bikin paket-paket yang menarik, ya. Misalkan kamu punya restoran kamu mau saya tawarkan masuk iklan, mau nggak restoran kamu saya liput juga? Kan kita punya Info Resto namanya, ya, Info Resto, Cafe and Resto ya. Ya, jadi Anda juga bisa menjadi sebuah restoran Anda bisa diangkat gitu loh di dalam majalah kami juga. Kasih tahu restoran ini ambience enak, makanannya enak, kita sediain makanannya ini aja, gitu. Biasanya kategori apa yang biasa iklannya itu? Kategori banyak ya. Nomor satu memang banking, properti. Ya, properti banking nomor satu. Banyak lah, cafe, resto, health and beauty, F&B. Biasanya dana yang dibutuhkan berapa? Dana apa tuh? Untuk membuat iklan di majalah ini? Oh tergantung. Tergantung pertama halamannya mau dihalamin berapa. Kedua, kita punya price list sih. Kalau kamu mau nanti saya minta kopi. Tadi seperti dibilang kan, kalau Propolis Kampus itu pasti punya tema ya, tadi Bapak bilang. Temanya itu tiap edisi pasti berbeda-beda. Ya itu biasa itu melalui perencanaan kan pasti ya. Gitu. Jadi kita biasanya kalau untuk bikin media lokal, itu kita sudah rencanakan setahun ke depan. Contoh misalkan nanti di depan tahun 2014 ya, biasa bulan ini atau bulan depan? Bulan ini kita akan tentukan tema kita 1 tahun ke depan. Setiap bulan apa? Misalkan temanya ada mengenai kesehatan mengenai apa? Mengenai mungkin traditional Chinese medicine, misalkan TCM ya, atau mungkin mengenai food, cafe resto, mungkin mengenai restoran, atau mungkin mengenai brokerage, ya, broker properti, ya, itu ada berbagai macam tema. Oh, jadi tema yang dianggap tuh biasanya kan dari rubrik kan, ini rubriknya banyak mungkin, jadi
salah satu yang paling menarik itu yang biasa diangkat di tema. Bukan. Jadi begini, rubrikasi itu kita ada rubrikasi tetap. Kita ada rubrikasi info properti, info resto, info macam-macam lah, ya, info kuliner, ya, kurang lebih seperti itu, kuliner, restoran tetap. Tapi dari semua itu ada yang namanya laporan utama. Laporan utama itu namanya headline, ya. Jadi laporan utama itu yang akan kita temakan. Gitu. Jadi berbeda. Berarti biasa tema itu diangkat bukan dari orang yang iklannya paling tinggi atau apa yang bukannya. Oke, terus kalau berikutnya apa sih daya tarik utama dari Info-Kapuk gitu yang menjadi daya tarik utama dari majalah? Daya tarik utama pertama yang kita sajikan, kita adalah benar-benar media berita, ya, yang dimana beritanya juga kita sajikan berita lokal, ya. Dan kalau kamu mau lihat desain dan termasuk isi dari Info-Kapuk ini di tailor made sampai menyerupai atau sejalan atau segambar dengan kultur dari orang-orang kulit kapuk. Jadi mereka ketika baca pun mereka, oh iya ini familiar dengan saya. Gitu. Jadi disesuaikan gitu ya? Ya, betul. Jadi kalau kamu mau lihat info kulit kapuk dengan info Bogor misalkan, atau info Bekasi, atau info Cibubur, itu beda. Ya, punya kultur yang berbeda. Betul. Jadi rubrikasinya pun dibuatnya berbeda. Disesuaikan, di tailor made untuk masing-masing wilayah. Termasuk juga cara pembawaan beritanya seperti apa, itu harus ada berbeda-beda. Berarti Info-Kapuk sendiri itu selain majalahnya juga bisa buat iklan juga, dia juga menarik kayak menjadi daya tarik untuk seorang itu tahu kultur dari tempat. Nggak hanya kultur, pengetahuan umum juga kita ada. Intinya kita sebagai layaknya sifatnya sebuah media, kita mau mencoba untuk menjadi seinformatif mungkin terhadap stakeholder kita. Kalau dari informasi yang ditonjolkan itu sendiri, rata-rata informasi ditonjolkan itu emang dari berita tentang informasi-informasi dari misalkan kayak tadi ada dari health gitu ya, yang ditonjolkan itu dari paling utama itu apa sih di majalah Info-Kapuk yang paling tonjolkan informasinya? Ditonjolkan informasinya, ya. Informasi jadi gini ya, kalau di dalam sebuah media itu memang ada seperti contohnya, saya ambil contoh media Tempo, itu kan berbicara kebanyakan tentang bisnis dan politik gitu ya. Nah, kalau kita ini justru lebih ke sosial budaya, ya lifestyle, kita menggarapnya ke sana. Jadi kalau kamu mau bilang apa yang ditonjolkan di sini, ya kita mau menonjolkan aktivitas atau mungkin kehidupan di wilayah masing-masing, ya. Kurang lebih seperti itu. Majalah Info-Kapuk sendiri ini punya nggak kayak apa sih saingan yang sama kayak gini, majalah juga disebarkannya gratis, terus juga lingkupnya lokal, ada nggak? Ada. Ya? Kalau mau bilang saingan ada. Oh, jadi yang membedakan Info-Kapuk biar maksudnya Info-Kapuk itu lebih spesial gitu mungkin menurut Bapak dibandingkan yang lainnya itu apa gitu? Ya, yang membedakan itu yang tadi saya bilang. Jadi kita adalah benar-benar sebuah media di mana kita punya jurnalis, kita punya fotografer, ya. Kita bisa meliput, kita juga membuat cerita, ya. Di mana media lain tidak bisa. Media kompetitor kami yang lain yang ada di sana kebanyakan adalah mereka punya artikel-artikel kebanyakan download, lisensi dari luar, jadi kebanyakan hanya pengetahuan umum, ya. Jadi menurut saya majalah Info-Kapuk ini lebih apa ya? Lebih ada ikatan mungkin ya dengan pembaca, dengan stakeholder di wilayahnya. Jadi itu saya mau nanya mengenai pembagian kerja di Info-Kapuk sendiri tadi dikatakan Bapak juga ya. Pembagian kerjanya itu ada dari yang wartawan sampai ke atas, itu seperti apa sih bagian kerjanya gitu? Roda penggerak dari sebuah majalah itu ada 3 divisi sebenarnya. Ya. Satu adalah divisi redaksi, kedua adalah divisi produksi, yang ketiga adalah marketing. Ya. Roda penggeraknya 3 itu. Selain di luar itu ada yang namanya sebuah perusahaan besar, itu baru ada namanya GA dan lain-lain. Jadi kurang lebih roda penggeraknya ada 3 seperti saya bilang. Tugasnya masing-masing berbeda, ya. Redaksi
bikin konten, buat konten berita, di mana dia harus meliput, dia harus mewawancara, dia harus meriset ya, untuk membuat sebuah artikel ya, terlibat juga di dalamnya ada fotografer, nih si bapak ini, foto-foto ya, pilih foto yang bagus, diedit ya. Kalau ada foto-foto orang terkenal yang nggak bisa dapat, kita harus beli di mana, di Bloomberg kayak atau di manapun, di SWA juga bisa kita beli ya, sampai menjadi sebuah berita, sebuah cerita berita gitu ya. Nah, itu bagian konten. Nah, bagian marketing tugasnya adalah ya banting tulang, banting semuanya ya, banting tulang, kalau bisa banting lemak, banting semua deh pokoknya. Itu buat cari income. Kenapa? Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada income, semuanya nggak jalan ya. Mereka semua butuh gaji ya, cetak majalah butuh bahan baku, kertas ya, butuh biaya cetak ya. Kita cetak di Gramedia yang terutama percetakan besar yang tidak murah, jadi harus cari uang, itu marketing. Nah, yang ketiga, yang sisi back end-nya ada namanya produksi. Ya, sisi produksi ini yang bertugas pertama adalah membuat desain. Jadi setelah dari redaksi punya berita, ini akan diplot, disusun menjadi halaman redaksi. Ya, termasuk juga dari marketing dapat iklan akan didesainkan menjadi halaman iklan. Jadi produksi ini back end, ya, dia berhubungan dengan klien, dia berhubungan dengan redaksi juga untuk membuat semuanya, layoutnya semuanya dibuat sama dia, sampai berhubungan dengan pihak percetakan. Ya, percetakan selesai cetak, keluar terbit, itu akan jatuhnya ke sirkulasi. Ya, jadi tugas sirkulasi selanjutnya untuk sebar, distribusi, gitu. Cycle itu berlanjut. Selain di dalam perusahaan ini ya kita ada yang namanya HRD, ada yang namanya GA, itu pasti setiap perusahaan pasti ada. Ya, itu alurnya kurang lebih seperti itu. Mau tanya, kan kita ngambil tentang majalah info kulit kapuk kan, terus info kulit kapuk itu termasuk jenis majalah apa sih? Kan ada kayak newsletter. Kebetulan kalau info kulit kapuk ini bentuknya majalah. Majalah itu majalah komunitas untuk kawasan kulit dan Pantai Kapuk. Dan memang coverage area kita itu untuk kawasan kulit dan Pantai Kapuk. Nah, di dalamnya itu kita nggak hanya berisi berita kegiatan warga, juga berisi kegiatan-kegiatan bisnis dan semua kegiatan yang ada di wilayah coverage area kita kulit dan Pantai Kapuk. Terus berarti kalau kayak gitu sasaran yang dituju tuh khalayak umum gitu, maksudnya yang ada di daerah sekitar Pluit gitu. Iya, betul. Nah, betul. Untuk pemberitaan semua hal yang terjadi di kawasan kulit dan Pantai Kapuk itu kita beritakan. Jadi istilahnya meskipun ada jarum jatuh aja, kedengaran bunyinya itu kita liput sampai segitunya gitu kan. Hanya saja untuk area pendistribusian majalah kita ini itu hanya untuk level B dan level A, artinya untuk perumahan-perumahan dan perkantoran level A dan B saja. Kenapa? Karena mereka itu yang memiliki tingkat pemahaman terhadap isi termasuk segala hal yang ada di media ini ya level B dan A. Jadi topik yang sering diambil dalam majalah tuh bisa mencakup semua. Jadi Bisa. semua bisa dijadikan topik gitu. Semuanya bisa dijadikan topik. Dan kebetulan berita-berita itu kita bagi menjadi beberapa rubrikasi. Dan kalau kita buka info kulit kapuk untuk rubrikasi, untuk profil-profil itu ada profil eksekutif, pemilik bisnis, kemudian karir, mereka memegang jabatan manajerial di suatu perusahaan atau bisnis. Kemudian ada tokoh, termasuk artis-artis atau seleb atau model bisa masuk di rubrik apa siapa. Terus proses pembuatan majalahnya tuh gimana sih Pak? Kan dari pertama kan pasti cari kayak info-info dulu, topik gitu, terus kayak masuk pencetakan apa gitu. Iya, kalau untuk proses itu sendiri, nah ini mungkin bisa menjadi satu pelajaran buat teman-teman juga. Proses kita membuat suatu media, entah itu newsletter atau majalah, yang pertama kita melakukan rapat perencanaan.
Itu rutin setiap setelah kita terbit, sebenarnya kita langsung membuat perencanaan revisi redaksi. Itu meliputi mulai dari waktu pimpinan redaksi, redaktur, termasuk redaktur foto, kemudian reporter, dan teman-teman bagian iklan itu kita hadirkan duduk dalam satu meja. Kita merencanakan isi redaksi untuk edisi bulan mendatang atau edisi berikutnya. Nah, semua lini itu harus punya ide untuk dijadikan tema atau topik isi redaksi iklan. Terus biasa ngalamin kayak kendala-kendala gitu nggak sih Pak? Yang apa, kendala waktu mau nerbitin gitu, jadi ada kayak mau cari info tapi bingung gitu mau infonya apa atau gimana gitu. Kalau soal info kita nggak pernah bingung ya, karena banyak hal yang bisa kita jadikan berita atau isi. Yang menjadi hambatan di sini adalah ada pada pihak narasumber. Narasumber, kenapa? Karena kan narasumber kita atau klien kita di Kulit dan di PIK itu kan semuanya orang-orang sibuk. Orang sibuk. Nah, ketika kita buat janji appointment untuk interview, ketika kita datang ternyata mereka mendadak ada kegiatan lain, entah itu meeting bisnis atau meeting di mana, atau tiba-tiba sudah ada di luar negeri. Nah, otomatis kan kita harus reschedule dulu lah. Jadi kan dalam satu meja itu kan kita tahu pasti ada kayak proses penyaringannya gitu, dan kita sebut gatekeeper ya Pak. Jadi maksudnya siapa sih gatekeeper dalam masalah Public Cup? Iya, gatekeeper yang tertinggi itu jelas pemimpin redaksi. Pemimpin redaksinya sebagai gatekeeper. Ya, sebagai gatekeeper dan pusat terakhir ada di pemimpin redaksi. Nah, untuk usulan-usulan ini layak atau tidaknya ada pada tataran redaktur yang pertama, kemudian usulan dari wakil pimpinan redaksi. Nah, usulan berikutnya adalah dari teman-teman bagian iklan atau tim iklan, sering disebut Pak Diri tadi. Nah, setelah usul-usulan itu, bahwa ini layak atau tidak. Misal ada tidak layak, tinggal kita usulkan ke pimpinan redaksi. Pemimpin redaksi itulah yang ngetok palu istilahnya, bahwa ini memang tidak bisa naik. Terus kalau misalkan prosesnya dalam penyaringannya itu bagaimana ya Pak? Penyaringannya itu ada, misal dari ada beberapa teknis yang misal dari bagian iklan, oh mohon maaf ini belum bisa, sudah diliput tapi tidak bisa dinaikkan karena persoalannya ya dari pihak sananya minta, atau itu untuk nanti dulu karena ada satu hal, maka ya usulan itu naik ke atas. Lalu nanti dari atas yang mengambil keputusan. Kalau misalkan kategori dari informasi itu, maksudnya kategori apa aja yang supaya kita lebih layak itu dipublikasikan? Kalau untuk dibilang kategori yang khusus nggak ada ya, karena kan kita seperti dibilang oleh Pak Dery tadi, banyak lebih menonjolkan aktivitas di warga di sana, kemudian aktivitas bisnisnya ya, lifestyle, culture. Nah, jadi semua kategori itu bisa masuk. Semisal ada berita kriminal dan kebetulan warga di sana nggak begitu suka tentang kriminal, maka itu tidak kita naikkan. Itu tergantung dari target kalian sendiri ya. Nah, dan segala sesuatu itu kita dirapatkan, ada namanya rapat redaksi, ada juga sidang redaktur. Nah, di forum-forum seperti itulah kita bisa melihat itu berita layak atau tidaknya untuk dimuat. Kalau misalkan dalam media komunikasi sendiri, apa sih kode etik yang dijalankan? Kode etik kita untuk teknis redaksi tetap kita menganut kode etik pers yang tertuang dalam undang-undang pers. Lalu, misalnya dalam kita pendidikan satu informasi kan, misalnya ada secara nggak sengaja gitu kita melanggar kode etik itu. Maksudnya pernah nggak dalam media komunikasi? contohnya macam Misalnya kayak beritanya melanggar kode etik secara nggak langsung, misalnya itu ada satu undang-undang pers yang dibilang kalau ceritanya kita ambil berita dari satu sumber, tapi sumber itu mengatakan dia nggak pernah
memberikan pemberitaan seperti ini, tapi diliput sama Info Kapuk pernah seperti kejadian. Itu saya jawab kali ya. Kebanyakan dari kita punya narasumber itu biasanya klien. Jadi otomatis sebagai seorang klien, dia mau dong supaya usahanya di apa namanya, diliput. Dan biasanya kalau kita sudah mengambil sebuah berita dan kita pakai sebuah narasumber, kita ambil dulu persetujuannya. Kita minta dulu persetujuannya. Ini akan dimuat di majalah, Bapak oke? Bapak bersedia? Kalau tidak bersedia, kami hapus. Tidak akan kami angkat. Jadi kan itu sesuai dengan undang-undang pers. You say good morning.